Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah atas nikmat yang tiada terkira yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah membimbing dan memimpin kita untuk menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam mari kita sampaikan, semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalani kehidupan di muka bumi ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan senantiasa berqudwah kepada baginda Rasul. Dan tentu kita berharap termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat ketika kita dihisab pada Allah SWT. Bapak, Ibu yang berbahagia, sungguh merupakan sebuah kegembiraan yang tidak terkira pada sore hari ini bisa bertemu dalam kajian Islam, di mana kepada saya dimintakan untuk menyampaikan sebuah tema tentang ruhul istijabah. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang dibarokahi oleh Allah, sehingga kemudian dengannya kita mendapatkan kemanfaatan yang banyak untuk kebaikan hidup kita di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hidup ini kita senantiasa bermohon kepada Allah SWT agar kita mendapatkan kebaikan hidup, agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup, agar kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengantarkan manusia agar mendapatkan apa yang namanya kebaikan, kebahagiaan, dan kemuliaan, maka Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim telah mengutus para nabi dan rasulnya menunjukkan jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan, kebahagiaan, dan kemuliaan yang sejati. Dan tentu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa tidak ada jalan yang lebih mulia yang dapat mengantarkan kita menuju puncak kebaikan, kebahagiaan, dan kemuliaan selain jalan ketakwaan. Dan itulah yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam banyak hadisnya, yang telah ditegaskan oleh baginda Rasul dalam banyak sabdanya. Salah satunya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Bahkan sebuah umat pun akan menjadi umat yang terbaik ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan karenanya kemudian Allah akan melimpahkan barokah kepada mereka. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Jikalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka pasti akan kami limpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Nah, oleh karena itu menjadi penting buat kita, bahkan menjadi sangat penting buat kita untuk senantiasa berupaya sedemikian rupa mengerahkan seluruh daya upaya untuk meningkatkan keimanan kita sehingga sampai kepada ketakwaan. Karena ketakwaan itu akan menjadi kunci kebaikan, kebahagiaan, dan kemuliaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Oleh karenanya seruan ketakwaan itu menjadi salah satu seruan utama dari dakwah baginda Rasul yang kemudian juga diteruskan oleh para ulama pewaris Nabi. Paling tidak setiap Jumatan bagi kita para bapak diingatkan untuk senantiasa berupaya mengokohkan keimanan, meningkatkan keimanan sampai kepada ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu kita juga memahami, bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa keimanan dan ketakwaan itu bukan hanya melingkupi keyakinan semata.
Tapi kemudian nilai-nilai ketakwaan itu harus diimplementasikan secara nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Dan itulah yang akan menjadi salah satu pilar yang akan mengantarkan kita kepada keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ya, bahwasanya ketakwaan kita itu tidak akan sempurna kecuali ketika kita kemudian memenuhi ya panggilan Allah dan Rasulnya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala ya, dengan senang hati dan penuh semangat. Itulah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala ya, di dalam salah satu ayatnya di surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Ya, idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wa lirrasul. Penuhilah panggilan Allah, panggilan Rasul. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila ya Allah dan Rasul menyeru kita untuk melakukan sesuatu yang akan mengantarkan hidup kita menjadi lebih hidup, ya, akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dan begitulah kita mendapatkan betapa kemudian di dalam Al-Quran, ya, di dalam hadis, ya, ketika kita sudah menyatakan keimanan kita kepada Allah, maka Allah memerintahkan kita untuk hidup sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, untuk hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita mendapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya, perintah-perintah, seruan-seruan Allah ya, untuk melakukan sesuatu, ya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ya, wahai orang yang beriman, taatlah kepada dan taatlah kepada Rasul. Ya. Banyak kalau kita lihat ya, mungkin hampir di setiap halaman dari lembaran-lembaran mushaf Al-Quran kita akan menemukan seruan-seruan Allah ya kepada kita untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Dan tentu di hadapan ini ya sikap kita adalah tadi ya, bagaimana kita kemudian merespon panggilan Allah ini dengan sebaik-baiknya ya, bagaimana kita sigap menyambut seruan Allah dan seruan Rasul ya, sebagai implementasi dari keimanan dan ketakwaan kita yang benar. Dan seperti sudah kita sampaikan tadi, itulah yang menjadi kunci ya, kunci sukses ya, kunci kebaikan, kunci kebahagiaan, kunci kemuliaan ya, baik dalam kehidupan kita di dunia maupun juga dalam kehidupan di akhirat. Dan hal itu bukan menjadi sebuah wacana, bukan menjadi sebuah teori, tapi sudah kemudian mendapatkan pembenaran dari kehidupan para sahabat, dari kehidupan generasi Islam pertama. Bagaimana para sahabat-sahabat itu menjadi sosok-sosok yang amat sangat berarti, sosok-sosok yang sangat menginspirasi, sosok-sosok yang menjadi contoh dan teladan. Kenapa? Karena kesigapan mereka menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Dan pada lingkup sebuah generasi kita juga melihat bagaimana generasi pertama Islam, ya, generasi sahabat dipimpin langsung oleh baginda Rasul itu menjadi generasi terbaik. Ya, bahkan kemudian ya, menjadi guru peradaban selama beberapa abad yang memiliki kontribusi kepada kebaikan dunia sampai dengan hari ini. Nah, itu terletak karena kesigapan mereka untuk melaksanakan segenap seruan Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ya, ketika bangsa kita juga sedang berupaya untuk keluar dari sejumlah problematika yang melilit kita, ketika bangsa kita sudah sedang berupaya untuk meninggikan ya, derajat bangsa kita ya, di tengah peradaban dunia, supaya bisa ikut berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka ini menjadi penting buat kita untuk mengokohkan keimanan, meningkatkan ketakwaan yang diwujudkan dengan melaksanakan apa-apa yang diseru oleh Allah dan Rasulnya. Ya, apalagi Allah tadi sudah menegaskan barokah kepada seseorang, barokah kepada sebuah masyarakat, barokah kepada sebuah negeri itu ada ketika mereka bertakwa kepada Allah, ada ketika mereka tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu dalam lingkup ini ya, para bapak, ibu, guru ya di lingkup sekolah Yayasan Fitrah Insani memiliki posisi yang sangat strategis. Ya, di mana amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah mengarahkan bahwa proses pendidikan itu dilakukan ya, yang pertama dan utama untuk mengokohkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Sehingga peserta didik itu memiliki karakter yang unggul, memiliki integritas moral, memiliki kemuliaan akhlak yang kemudian disempurnakan dengan penguasaan ilmu dan teknologi sehingga bisa mengelola ya, alam semestanya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini menjadi penting ya supaya kemudian menghasilkan masyarakat yang tadi memiliki keimanan yang baik, ketakwaan yang sempurna yang kemudian diwujudkan dengan kesiapannya untuk memenuhi panggilan Allah dan
Rasulnya, ya, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan begitulah kita melihat ya, bagaimana sosok-sosok sahabat dan bagaimana kita melihat generasi pertama Islam menjadi mulia ya dalam kehidupan di muka bumi ini karena karakter utama yang mereka miliki tadi, bagaimana mereka adalah sosok pribadi, sosok generasi yang memiliki kesigapan, memiliki kecepatan ya, dalam rangka memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Ya, dan dalam kaitan itu menjadi sangat penting ya, bagaimana kita juga berupaya pada hari ini menjadikan diri kita paling tidak ya, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang mampu ya, menyambut dengan segera seruan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian bersama dengan itu kita berharap kita juga bisa berperan untuk membangun kesadaran itu ya, pada keluarga kita, pada masyarakat di mana kita berada ya, dan segenap rakyat Indonesia yang beriman bertakwa supaya mereka juga kemudian mampu mengimplementasikan ketakwaan itu dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa sosok-sosok yang menginspirasi itu bukan merupakan sebuah konsep, tapi sudah merupakan sebuah kenyataan. Di antaranya kita mengenal sosok sahabat yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu. Ya, yang digelari sang ghazil malaikah, ya, sahabat yang dimandikan oleh para malaikat. Ya, kita sama-sama mengetahui ya, betapa cepatnya, ya, betapa tingginya respon Hanzalah ketika memenuhi panggilan baginda Rasul ya, untuk kemudian membela dan menegakkan agama Allah. Ya, pada suatu malam ya, ada panggilan dari baginda Rasul untuk berangkat dalam rangka tadi membela agama Allah, dalam rangka menegakkan nilai-nilai kebaikan. Ya, padahal pada siang harinya baru saja beliau melaksanakan akad nikah, baru saja melaksanakan walimah, dan malam itu adalah malam pertama beliau dengan istri yang dicintainya. Tapi ketika Allah dan Rasulnya memanggil, maka kemudian ya, dia bersegera untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Gitu. Sampai saking sigapnya, saking cepatnya beliau merespon panggilan Allah dan Rasul itu, beliau berangkat dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan belum mandi wajib. Kemudian ternyata kepergian itulah kepergian yang akan mengantarkan beliau menemukan zat yang paling dicintainya, yaitu Allah SWT. Karena kemudian beliau gugur dalam rangka menegakkan nilai-nilai kebaikan. Ya, ketika itu dikisahkan, ya, ketika melihat jasad Hanzalah, Rasulullah tersenyum dan mengatakan bahwa beliau sedang dimandikan oleh malaikat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sigapnya, bagaimana cepatnya respon Hanzalah memenuhi panggilan Rasulnya, sampai-sampai tadi tidak lagi berpikir, wah mandi dulu mungkin gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Sehingga beliau berangkat dalam keadaan ini Hanzalah. Ya, begitu kita bagaimana sigapnya Hanzalah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Kita juga melihat misalkan bagaimana sigapnya Anas bin An-Nadr radhiyallahu dalam perang Uhud. Ya, kita tahu dalam perang Uhud itu pada saat kaum kafir Quraisy menuntut balas atas kekalahan besar mereka di perang Badar, sehingga mereka berangkat dengan kekuatan penuh ya, dengan tekad untuk kemudian meluluhlantakkan ya ke pasukan kaum muslimin. Dan sebagaimana kita pada awal-awal baginda Rasul ya, dengan ketaatan dan ketundukan para sahabatnya mampu mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Tapi ketika ada sebagian kelompok yang kemudian mengalami perubahan orientasi, kemudian mengabaikan perintah baginda Rasul, terjadi pukulan balik dan menimbulkan suasana yang mencekam, karena pada peristiwa itu baginda Rasul kemudian diopinikan sudah meninggal, ya, sehingga itu melemahkan para sahabat. Nah, dan seterusnya kita lihat kemudian dalam situasi seperti itu kita lihat bagaimana Anas bin An-Nadr menyikapi, ya, justru tidak membuat beliau ciut mundur ke belakang gitu ya, tapi beliau justru ini melihat sebagai sebuah peluang gitu ya. Sehingga beliau mengatakan surga aku mencium baunya di bukit Uhud, ya, sehingga kemudian dia tetap teguh melaksanakan tugas-tugas sampai kemudian dia menemukan kematian yang mulia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga kisah sahabat yang namanya Umair ibnu Humam ya radhiyallahu, ya, pada suatu ketika dalam sebuah aktivitas dakwah gitu ya, ketika itu beliau sedang istirahat dan duduk sambil bersiap untuk memakan kurma yang ada di tangannya. Ya, jadi ada beberapa butir kurma yang sedang dipegangnya dan siap untuk dimakan. Nah, ketika itu tiba-tiba baginda Rasul berteriak dengan lantang, menyeru para sahabatnya untuk bangkit,
ya kemudian bergerak ya melakukan pembelaan terhadap agama ini. Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard, begitu kata baginda Rasul. Ya. Tegak dan berdirilah kalian ya menyongsong surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ketika itu kita lihat bagaimana kesigapan Umair. Ya, dia mengatakan sungguh terasa lama gitu ya kalau harus menghabiskan kurma-kurma ini dulu baru kemudian berangkat untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga ketika itu beliau kemudian meletakkan kurma yang ada di tangannya tidak jadi dimakan, kemudian beliau berdiri bangkit memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Nah, ini karakter sahabat-sahabat seperti ini itu banyak kita temukan kalau kita baca sirah para sahabat. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang memiliki kesigapan untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah, kesigapan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kesigapan untuk meninggalkan seketika juga apa yang dilarang oleh Allah SWT. Karena mereka meyakini ya, pada pemenuhan panggilan Allah dan Rasul telah terdapat kehidupan yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, pengingkaran terhadap panggilan Allah dan Rasul itu akan mengantarkan mereka kepada kehinaan hidup, menjadikan hidup ini menjadi sebuah penyesalan, menjadikan hidup menjadi tidak bermakna. Nah, kalau kemudian sahabat-sahabat serta generasi pertama umat sudah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka bisa tampil menjadi sosok-sosok yang menginspirasi, ya, sosok-sosok yang fenomenal, sosok-sosok terbaik, ya, sebagian. Maka ya itulah kemudian yang juga harus kita tempuh. Ya. Kalau kita ingin kemudian menjadikan diri kita umat ini juga menjadi umat terbaik, maka di antara yang kemudian yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita kedepankan ya, di hadapan berbagai macam aktivitas hidup dan kehidupan kita, bagaimana kita kemudian mendahulukan ya, panggilan Allah dan Rasul, bersegera memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan bukan sebaliknya, ya mencari-cari alasan, ya beginilah, begitulah ya, dan itu mungkin saja, ya kalau kita memang sudah tidak punya keinginan, sudah tidak punya kemauan, kadang-kadang terbersit ya alasan-alasan yang kita ingin kemukakan, ya untuk kemudian kita mendapat pembenaran untuk tidak melaksanakan sesuatu, melaksanakan perintah itu, gitu, ya, dan begitulah orang-orang munafik, ya bagaimana orang-orang munafik itu karena memang tidak ada keimanan dalam hati mereka. Ya, tidak ada kemauan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mereka senantiasa berupaya mencari-cari alasan, ya, mencari-cari alasan sehingga itu menjadi pembenaran mereka ketika mereka tidak bisa, ya, tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Dan itu yang diabadikan oleh Allah ya di surat At-Taubah ayat 94. Ya, mereka dikecam karena sikap itu, ya, karena kemahirannya mencari berbagai macam alasan terhadap perintah-perintah Allah, terhadap Rasul Allah, kemudian mereka dikecam. Ya, mereka orang-orang munafik itu mengemukakan uzurnya kepadamu. Ya, apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang, ya, katakanlah jangan kamu mengemukakan uzur, kami tidak percaya lagi kepadamu, karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya. Ya, dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, tentu ayat ini terkait dengan peristiwa perang Tabuk ya, ketika itu orang-orang munafik ya dengan berbagai macam pertimbangan dia tidak berangkat ya menyertai kaum muslimin dalam mereka membela kebenaran. Ya, kemudian ketika baginda Rasul pulang, ya, mereka menemui baginda Rasul menyampaikan alasan-alasannya kenapa dia tidak bisa berangkat membersami baginda Rasul dan para sahabat. Begitu baginda gitu. Nah, gitu. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi seperti itu gitu ya. Jadi supaya kemudian tidak ada sifat-sifat kemunafikan pada kita, bagaimana kemudian sebaliknya. Ya, kita jangan sampai kemudian berupaya mencari berbagai macam alasan. Jadi kalau sudah memang hatinya sudah tidak menerima dan memang sudah tidak mau, biasanya ya terpikir ya mencari-cari alasan, dan sangat mungkin juga kemudian ya ada bisikan-bisikan setan yang kemudian disampaikan kepada kita, sehingga kemudian kita juga yakin, nah ini kayaknya alasan yang benar untuk saya tidak melaksanakan perintah-perintah ini, ya seperti itu. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, ya sekali lagi ini mau menegaskan kepada kita betapa urgennya, betapa pentingnya ya sikap istijabah, ya ruhul istijabah, ya, kesigapan dan kesiapan kita merespon panggilan Allah dan Rasulnya dalam mengantarkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, mulia ya, di dunia maupun di akhirat. Nah, termasuk saya pikir juga ya secara mikro ya dalam kehidupan ya berorganisasi, ya dalam kehidupan misalkan dalam konteks kita di Yayasan Dusta Insani dengan unit-unit sekolah yang ada di bawahnya begitu ya.
tentu ya, kesuksesan sekolah-sekolah, kesuksesan yayasan untuk kemudian terus melaju menjadi yang terdepan, menjadi contoh, menjadi teladan tentang penyelenggaraan proses pendidikan sangat ditentukan juga oleh sikap istijabah, ya, kecepatan menerima dan melaksanakan ya arahan-arahan, kebijakan-kebijakan, ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, program-program, kegiatan-kegiatan sudah disepakati. Gitu. Sehingga kemudian apa yang menjadi target-target itu bisa dicapai. Dan sebaliknya kita juga akan merasakan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ya, setelah ada keputusan rapat, programnya, kegiatan seperti ini, agenda-agendanya, kemudian kita mensikapinya dengan acuh tak acuh, abai, hanya sekadar dengar, kemudian kita juga sibuk dengan yang lain. Ya, tentu itu akan menjadi hambatan-hambatan kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Nah, jadi sekali lagi ruhul istijabah ini adalah kunci sukses ya, dalam setiap urusan kita, ya, dalam setiap kegiatan kita, ya, khususnya tadi dalam posisi kita sebagai ya, Muslim, sebagai mukminah, ya, bagaimana kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan hidup fit dunia wal akhirah. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya yang namanya ruhul istijabah ini, ya, perlu ada upaya yang dilakukan sedemikian rupa untuk menguatkan, mengokohkan kesigapan kita dalam memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Nah, dan tentu ini sangat terkait dengan keimanan kita, kondisi keimanan kita. Ya, ketika keimanan kita sedang baik, ketika keimanan kita sedang meningkat, ya, itu akan kemudian berdampak kepada kesiapan kita untuk bersegera memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Dan sebaliknya ketika keimanan kita sedang turun, itu bisa juga berdampak kepada keengganan kita, kemalasan kita, bahkan penolakan kita untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu berbahagia, tadi sekali menjadi penting buat kita juga ya untuk berupaya sedemikian rupa bagaimana agar kita memiliki yang namanya ruhul istijabah. Sehingga dengan ruhul istijabah yang baik itu kita tadi bisa menata kehidupan kita menjadi baik, ya, bahagia, mulia, dunia. Lalu apa yang menjadi sebab munculnya ruhul istijabah pada diri seseorang? Ya, paling tidak ada dua faktor utama, Bapak Ibu yang berbahagia, yang kalau itu dimiliki dengan baik oleh seseorang, maka dia akan memiliki ruhul istijabah yang baik. Nah, faktor yang pertama adalah tadi keimanan. Ya, tadi saya katakan ada korelasi positif antara keimanan dengan kesigapan kita untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah oleh karena itu kalau kita ingin meningkatkan kesigapan kita, ya, responsivitas kita terhadap seruan Allah dan Rasul, maka yang harus kita lakukan adalah ya, senantiasa mengevaluasi dan kemudian berupaya meningkatkan keimanan kita sampai kepada keimanan yang sebenar-benarnya. Nah, dalam hal ini tentu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanan kita kepada Allah Taala, ya, Rabb, ya, Malik, sekaligus ilah ya, kita dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam keseharian kita, ya, mungkin kita juga mengalami atau juga mungkin mendapatkan cerita dari pengalaman orang, ya, betapa respon kita terhadap seruan itu diantaranya sangat ditentukan oleh posisi, ya, yang memberikan perintah, ya, posisi yang menyampaikan seruan, ya, semakin penting, ya, semakin tinggi posisi orang yang menyampaikan perintah dan seruan itu, biasanya kita juga memberikan perhatian yang lebih, gitu. Ya, kalau kita diperintah dengan orang yang tidak kenal, kemudian kita diperintah sama ibu sama bapak, ya tentu ya, kita melihat urgensi ketaatan kita kepada bapak ibu lebih penting, maka tentu kita akan mendahulukan ya seruan dari orang tua kita. Ya, ketika mungkin kita dalam pekerjaan kita disuruh oleh pimpinan tertinggi kita di kantor, gitu ya, yang akan menentukan juga perkembangan pekerjaan kita, karir kita, dan seterusnya. Kita juga tentu tidak akan mengabaikan begitu saja seruan dari pimpinan kita di kantor. Nah, begitu juga ya dalam konteks bagaimana kita memiliki kesigapan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita mengetahui bahwa Allah itu adalah segala-galanya buat kita. Allah adalah Rabbul Alamin, ya, Rabbun Nas, ya, yang menciptakan kita, ya, yang memelihara kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan fasilitas-fasilitas hidup kepada kita, yang mematikan kita, yang kepadanya kita akan kembali dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, ya, dan segala sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Nah, maka dengan keimanan yang seperti itu, tentu ini akan mengantarkan seseorang pada posisi bagaimana dia bisa lebih mengutamakan Allah, ya, lebih mengutamakan seruan Allah, ya, dibandingkan dengan seruan-seruan, apalagi kalau seruan-seruan itu kemudian terdapat pertentangan. Gitu. Hal ini menjadi penting buat kita tadi, bagaimana kita mengokohkan keimanan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita memiliki ma'rifah yang baik kepada Allah, memiliki ma'rifah yang sempurna kepada Allah.
Sehingga kita mampu mengilahkan Allah dengan sebaik-baiknya, menghambakan diri kepada Allah dengan sesempurna-sempurna. Karena pengenalan yang baik, keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang perlu dibangun. Ya, yang perlu kita, bagaimana kita mengokohkan keimanan kita kepada Allah. Ya, dan tentu di antara upaya kita mengokohkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan takarub ilallah, dengan melaksanakan serangkaian ibadah-ibadah yang disyariatkan, ya, termasuk dengan ibadah-ibadah waktu, apalagi ibadah-ibadah sifatnya wajib. Ya, jadi perintah melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji itu di samping mengokohkan keimanan kita, tetapi sesungguhnya praktek-praktek ibadah itu melatih kita untuk disiplin, ya, dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Praktek-praktek itu kemudian mengajarkan kita untuk memiliki istijabah, ya, terhadap panggilan-panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Nah, ini yang menjadi penting, ya, Bapak-Ibu. Makanya kita melihat ada korelasi orang-orang yang ibadahnya bagus, ya, menjaga sholatnya, kemudian saumnya, zakat, infak, sedekahnya, kemudian hajinya. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sangat concern untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah dalam bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Tapi orang-orang yang kemudian abai, ya, terhadap sholat, puasa, zakat, haji, ya, biasanya mereka juga akan tidak peduli, ya, dengan seruan-seruan yang lainnya seperti itu. Nah, makanya menjadi penting buat kita, ya, untuk kemudian benar-benar memperhatikan, ya, kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena itu akan punya korelasi positif dengan keimanan kita. Makanya di antara wajibat harian kita perlu mengagendakan, ya, merencanakan, mengagendakan dan melaksanakan dengan disiplin, ya, penghambaan kita kepada Allah. Ya, harus disiapkan waktunya, disempatkan. Ya, bukan kapan ada waktu saja, bukan nanti kalau sempat, tidak seperti itu. Ya, kita yang merencanakan alokasi waktu untuk ibadah kepada Allah. Puasa, sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah baca Quran, zikir, gitu. Supaya kemudian keimanan kita meningkat, dengan harapan kalau keimanan kita meningkat, kita mampu menempatkan Allah di atas segala-galanya. Sehingga kemudian ketika ada Allah, ada seruan Allah, kita kemudian mengedepankan, memprioritaskan seruan Allah, kemudian bersegera. Ya. Nah, termasuk hal yang juga sangat penting untuk mengokohkan ruhul istijabah itu sebagai bagian dari keimanan kepada Allah yang tidak terpisah, keimanan kepada hari akhirat. Bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, ya, bahkan sangat-sangat sebentar. Dan pasti kita semua akan, ya, kembali menghadap Allah. Ya, akan menghadapi sakaratul maut, akan wafat, kemudian tinggal di alam kubur, ya, dengan segala peristiwa yang ada di sana, saatnya akan dibangkitkan, dihisab. Ya, kemudian akhirnya kita akan dikembalikan ke tempat yang abadi di surga atau neraka. Kesadaran bahwa dunia ini hanya sementara, hanya sebentar, dan ada kehidupan yang lebih kekal abadi, ya, di mana kita akan mendapatkan buah dari amal kita di dunia, itu akan kemudian mendorong kita juga untuk memiliki istijabah, ya, memiliki istijabah yang baik. Jadi kita sadar gitu, waktu saya sebentar. Ya, apalagi sebentar lagi kita merasakan sebentar lagi kita akan wafat misalnya. Tentu kita akan kemudian mengoptimalkan waktu kita. Kita tidak akan berleha-leha, kita tidak akan bersantai-santai, kita tidak akan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pada tempatnya. Karena kita sadar ini sebentar lagi waktu kita akan habis, kira-kira begitu. Ya, mungkin dalam keseharian kita kan begitu, biasa kita kerja dengan tenggat waktu. Biasanya ketika waktu akan habis, kita tidak akan kemudian berleha-leha. Begitulah gitu. Ya, sementara kita tidak tahu kapan kematian itu akan tiba. Tetapi pasti kata Allah, ketika saatnya sudah tiba, maka dia tidak bisa dimajukan walaupun dan juga tidak bisa dimundurkan. Maka penting bagi kita, begitu kita punya waktu, selama kita masih punya waktu, selama kita masih diberikan kesehatan, gunakan itu waktu kesehatan untuk kemudian berbuat kebajikan. Bagaimana kita memenuhi panggilan-panggilan Allah, memenuhi panggilan-panggilan Rasul-Nya, gitu. Ya, seperti itu. Ya, dan sebaliknya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ya, apalagi kemudian perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi rahasia mengapa kemudian bagian Rasul memberikan perhatian di fase Mekah selama kurang lebih 13 tahun untuk mengokohkan keimanan. Karena ruhul istijabah itu adalah buah dari keimanan, gitu. Ya, belum banyak ayat-ayat yang berisi perintah dan larangan di Mekah itu. Ya, ayat-ayat yang bersifat ayat-ayat tentang perintah dan larangan itu banyak nanti diturunkan di periode Madinah. Nah, kita lihat bagaimana respon para sahabat ketika mendapatkan perintah atau larangan itu. Ya, mereka mampu memiliki istijabah yang baik karena keimanan itu sudah tertanam dengan pokok. Ya, dua peristiwa yang menarik yang menunjukkan bagaimana ruhul istijabah para sahabat terhadap
seruan terhadap ketetapan Allah adalah ketika Allah menetapkan hukum final dari haramnya khamr. Ya kan, khamr itu sudah menjadi tradisi ya pada masyarakat jahiliyah ketika itu. Ya, dan proses pengharaman itu kalau kita lihat dilakukan secara bertahap gitu. Sampai kemudian turun keputusan bahwa khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, ketika ayat itu disampaikan, ya, kita lihat bagaimana respon para sahabat yang begitu sigap, cepat begitu ya. Begitu ketika ayat itu disampaikan, maka mereka segera kembali ya ke rumah-rumah mereka ya yang sedang atau yang ada di rumah, kemudian mengambil pundi-pundi arak yang ada di rumah-rumah mereka dan kemudian menghancurkan atau membuang lah ya, menumpahkan arak-arak itu ke dibuang seperti itu. Hanya kan menunjukkan kesigapan yang sangat luar biasa ketika ada perintah Allah. Karena itu terbangun karena mereka sudah memiliki kekokohan iman gitu. Dan puncak ujian dari kekokohan iman adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan hijrah dengan meninggalkan seluruh capaian-capaian dunia mereka dalam rangka memilih cintanya Allah SWT. Ya, sehingga kemudian ketika ayat-ayat perintah seruan Allah itu turun, maka mereka mampu menunjukkannya. Nah, yang menarik juga misalkan ketika Allah mengharamkan memerintahkan gitu ya wanita-wanita muslimah untuk menutup auratnya menggunakan jilbab gitu. Nah, ketika ayat itu disampaikan, maka kita bagaimana respon para wanita-wanita muslimah ketika itu. Maka kemudian bersegera mengambil apa saja yang ada di sekitar mereka, ya mungkin istilahnya mungkin ada horten, ada spray, mungkin atau taplak meja, mereka langsung ambil kemudian mereka gunakan untuk menutupi aurat mereka. Nah, itu menunjukkan bagaimana keimanan mereka kepada Allah yang dibangun melalui kedekatan kepada Allah dengan ibadah mereka mampu kemudian berbuah kepada ruhul istijabah yang baik, yang sempurna ya terhadap setiap seruan-seruan Allah Ta'ala. Nah, tentu ini yang juga perlu kita lakukan, bagaimana kita mengokohkan keimanan dengan ibadah, kemudian mengokohkan keimanan kita kepada hari akhirat dengan harapan mendapatkan kebaikan. Dan kalau kita lihat tadi contoh-contoh dari Hanzalah, dari Anas bin Malik, itu kan bagaimana obsesi mereka terhadap akhirat, terhadap surga itu begitu kuat, itu yang membuat mereka kemudian bersegera memenuhi panggilan Allah. Ketakutan mereka kepada neraka itu yang menyebabkan mereka kemudian mampu berhenti segera dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, ini tentu yang paling mendasar. Ya. Yang mendasar itu bagaimana kita mengokohkan keimanan, khususnya keimanan kepada Allah dan pada akhirat, supaya kemudian kita memiliki kesadaran, memiliki kemauan yang kuat untuk kemudian bersegera memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kecepatan merespon seruan itu juga hadir ketika seseorang memiliki pemahaman akan problem-problem yang ada di hadapannya, ya di sekitarnya, dan kemudian adanya rasa tanggung jawab yang tinggi untuk kemudian menghadirkan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Ya, mereka tahu ada problem, mereka juga sadar problem ini sangat berbahaya kalau kemudian tetap tidak diselesaikan gitu ya. Sehingga kemudian dengan kesadaran itu mereka akan berupaya ya, dengan cepat gitu. Ya, sehingga masalah itu tidak semakin membesar, semakin kompleks, semakin rumit dan dampaknya semakin luas begitu. Gitu. Mereka kemudian proaktif. Ya, dihadapkan kemudian problem-problem yang ada di sekitarnya. Jadi kesadaran akan masalah dan rasa tanggung jawab yang tinggi itu akan kemudian menggerakkan mereka untuk bersegera tampil dalam menghadirkan kebaikan demi kebaikan. Tapi sebaliknya, orang yang merasa tidak ada masalah ya dengan hidup dan kehidupannya, dengan kondisi di sekitarnya, orang yang kemudian juga tidak punya rasa tanggung jawab, kalau tuh ada masalah itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab Pak Ustadz, tanggung jawab Pak Ustazah, ya, tanggung jawab para kiai, itu, saya tidak ada urusan dengan itu. Ya tentu dia akan bersikap masa bodoh. Ya, dia akan kemudian ya cuek-cuek saja. Ya, yang penting saya selamat, ya, yang penting saya baik gitu. Masalah yang ada di sekitar itu misalnya. Nah, saya pikir ini juga yang bisa tumbuh gitu dalam lingkup kerja kita di Yayasan Fitra Insani atau di sekolah-sekolah. Harusnya itu bagaimana kita kemudian punya kesadaran ya akan pentingnya untuk menyelesaikan masalah ya, secepat mungkin ya, dan kemudian sadar bahwa itu tanggung jawab kita gitu untuk kemudian memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya, orang yang sadar betapa besar masalah yang ada di hadapannya dan kalau masalah itu tidak segera diselesaikan akan berdampak terhadap hidup kehidupannya, maka dialah yang akan kemudian bersegera untuk ya, mencari solusi, melakukan sesuatu yang akan menyelesaikan masalah, menyelamatkan hidup dan kehidupannya.
Nah, ini juga menjadi penting, jadi pengokohan nilai-nilai keimanan, ya, kepentingan kepada kebahagiaan, kemudian kesadaran akan problematika, ya, diri dan lingkungannya, dan adanya rasa tanggung jawab, ya, ruhul mas'uliyah yang tinggi, bahwa dia harus hadir dan mampu memberikan solusi atas permasalahan itu menjadi sebuah penting. Ya, karena di dalam surah Al-Asr kan jelas gitu ya, orang yang beruntung itu dari orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan. Kemudian itu bukan hanya semata-mata soleh pribadi, iman dan amal soleh, tetapi dia juga harus punya kepekaan, punya kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Yang kemudian berupaya menghadirkan kebaikan-kebaikan, ya, bukan kemudian berkontribusi dengan keburukan. Nah, ini yang juga harus kita tumbuhkan gitu. Nah, kita berharap ya sekolah, ya, khususnya dalam ini adalah sekolah-sekolah di lingkup Fitri Ihsani, terutama Bapak Ibu para guru, ya, mampu tadi, ya, mengokohkan nilai-nilai keimanan ini, mampu menumbuhkan kepahaman dari siswa tentang problematika kebangsaan kita, mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya, sehingga dengan keimanan yang kokoh, dengan kesadaran yang tinggi bahwa dia punya tanggung jawab untuk berperan dalam rangka membangun masyarakat dan negara yang baik, itu akan mendorong dia untuk kemudian, ya, berpartisipasi, berkontribusi, ya, melaksanakan setiap seruan kebajikan, meninggalkan setiap hal-hal yang kemudian akan menghancurkan hidup dan kehidupan ini. Nah, ini aspek penting, ya, aspek penting, ya. Di samping tentunya juga, ya, perlu bekal-bekal ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, akan kemudian menjadi memfasilitasi kita dalam melaksanakan peran-peran dan tanggung jawab kita, gitu. Nah, kemudian dalam lingkup operasional, ya, dalam lingkup praktek bagaimana ruhul istijabah itu dilaksanakan, maka ada 4 aspek yang harus ada, gitu ya. Dan kita kan tadi ruhul istijabah itu penting, dan kita ingin agar setiap kita memiliki ruhul istijabah yang baik, karena dia akan menentukan kebaikan, kebahagiaan kemudian kita. Nah, maka kita bahas tadi ada 4 aspek, ya. Jadi ruhul istijabah itu bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Jadi para sahabat-sahabat mulia itu memiliki ruhul istijabah yang begitu rupa karena mereka sudah dibina sedemikian rupa, dididik sedemikian rupa, bahkan dilatih sedemikian rupa, ya, agar memiliki ruhul istijabah. Dan untuk itu ada 4 aspek. Ada 4 aspek yang akan mendukung agar seseorang bisa merespon panggilan itu dengan sigap, dengan cepat, dengan tepat. Apa? Yang pertama adalah istijabah fikriyah. Yang kedua adalah istijabah nafsiyah. Kemudian yang ketiga istijabah maliyah, yang keempat adalah istijabah harokiyah. Gitu, ya. Jadi 4 aspek ini. Jadi kalau yang perlu kita kokoh, jadi bagaimana mengokohkan iman, takwa, ya, membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab, kemudian tadi membangun mentarbiyah dirinya dengan secara fikriyah, nafsiyah, maliyah, seperti itu, ya. Nah, kita lihat penjelasan satu persatu. Yang pertama istijabah fikriyah, gitu ya, istijabah fikriyah, ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin tadi saya katakan mungkin pernah mengalami atau mendapat pengalaman, begitu ya, betapa kemudian respon terhadap seruan-seruan itu lambat, bahkan kemudian diabaikan, ya, atau mungkin tidak dilaksanakan. Apa? Karena dia tidak memiliki kepahaman. Ya, dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan apa yang diserukan, apa urgensinya, ya, bagaimana melakukannya, ya, dan seterusnya, gitu. Ketika dia tidak tahu, maka responnya akan lambat, bahkan dia tidak merespon, gitu. Ya, oleh itu aspek pemahaman ini penting, ya, bagaimana kemudian kita perlu semakin meningkatkan kualitas fikiriyah kita, kualitas pemahaman kita, sehingga kita kemudian mengetahui isi seruan itu, ya, apa urgensinya, ya, kalau kita melakukan, apa dampaknya kalau kita tidak melakukan, ya, kemudian apa aspek-aspek yang teknis yang perlu kita miliki untuk bisa melakukan itu, gitu. Ya, jadi ini penting, ya. Kalau misalkan dalam konteks pandemi COVID sekarang ini, ya, kita disuruhkan untuk vaksin, gitu ya. Ya, kalau orang tidak ngerti apa itu vaksin, apa manfaat vaksin, apa ruginya kalau tidak vaksin, dan seterusnya, gitu. Bahkan kemudian dia memiliki pemahaman yang salah tentang vaksin, tentu responnya akan bertolak belakang, gitu. Ketika kita diminta untuk vaksin, ya, karena pemahamannya salah, menyimpang, maka kemudian dia justru menolak vaksin, gitu. Tapi sebaliknya orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik, ya, dia bersegera,
Ya, kalau bisa memang dia duluan begitu ya. Ini contoh kecil saja gitu ya. Ya, contoh kecil saja. Ya, mungkin dalam konteks dunia pendidikan begitu. Ya, anak-anak diminta untuk belajar, dan harapan kita kesadaran belajar itu tumbuh secara pribadi, bukan dipaksa-paksa. Nah, kalau anak-anak yang sudah paham apa itu belajar, apa urgensinya, apa pentingnya, apa ruginya kalau kita belajar, dia mengerti bagaimana teknik-teknik, metode-metode belajar, dan sarana-sarana apa yang perlu digunakan, apalagi dalam kondisi pandemi COVID ini, belajar secara online. Dia ngerti bagaimana mengoperasionalkan berbagai macam alat teknologi untuk mendukung sukses belajar online-nya. Gitu. Maka dia akan bersegera. Ya, dan saya pikir itu yang membedakan antara sekolah unggul dan sekolah non unggul yang selama ini mungkin ada di masyarakat. Ya, biasa salah satu kelebihan siswa sekolah unggul adalah ada kesadaran yang tinggi dari siswanya untuk belajar. Gitu. Nah, saya pikir dalam konteks keimanan dan ketakwaan di hadapan perintah-perintah Allah, di hadapan seruan-seruan Allah dan Rasulnya, maka yang perlu kita bangun adalah kefahaman. Ya, kita sadar betul apa yang diperintahkan, apa yang akan dikerjakan, ya, dan selalu memikirkan. Jadi bukannya sekadar melaksanakan, tapi senantiasa berupaya sedemikian rupa, senantiasa berpikir ya, dengan kreativitasnya, dengan inovasi untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukannya sekadar melepas kewajiban, tapi kemudian dia berpikir bagaimana bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian dia juga aktif ya, memberikan saran, pendapat, pandangan, ya, agar tugas-tugas itu bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Makanya pemahaman menjadi salah satu aspek yang juga perlu dibangun ya dalam menumbuhkan istijabah. Ya, contoh lagi misalkan ya, kalau orang tidak tahu bahwa sholat itu wajib, ya tentu ketika dia perintah dia bertanya, untuk apa saya melaksanakan sholat kan gitu. Kalau dia sudah tahu sholat itu wajib dan dia ingin melaksanakan, tapi ketika dia tidak tahu ya rukun-rukun sholat, bagaimana cara itu, dia juga akan bingung. Sholat kayak mana ya cara sholat? Nah, ketika dia tidak tahu ya dengan berbagai macam dimensi, itu akan pada situ akan ada jeda waktu sampai seseorang kemudian mampu melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya. Tapi ketika secara fikriah dia sudah siap gitu, sudah memiliki pemahaman yang mendahului amal, begitu ada seruan, sudah nyambung. Oh ini benar-benar bermanfaat, ini sangat urgen. Oh begitu, sehingga kemudian sudah tahu begini caranya. Sehingga begitu ada perintah, samina wa laksanakan. Ya, tapi kalau tidak tahu nanti samina wa pikir-pikirna dulu ya. Saya dengar tapi saya pikir-pikir dulu bagaimana cara melaksanakannya gitu. Nah ini penting ya, jadi perlu ada yang namanya tarbiyah fikih, bagaimana kita menyempurnakan pemahaman kita tentang iman, tentang Islam, ya, tentang berbagai macam usaha seperti itu. Nah makanya menjadi penting buat kita untuk senantiasa ya tarbiyah, membina, dibina, dan sebagainya. Dengan semakin sempurnanya pemahaman kita, harapannya kita menjadi semakin responsif dengan seruan-seruan kebajikan. Ya, supaya kemudian kita juga tidak terjebak dengan keburukan yang dibungkus dengan kebaikan. Karena sekarang kan dengan teknologi digital yang begitu rupa, sosial medianya gitu kan, tidak sedikit ya keburukan itu kemudian didengarkan berulang-ulang, ditampilkan dengan kemasan-kemasan yang begitu rupa, sehingga kadang-kadang tersamarkan. Nah, dengan pemahaman yang baik ya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang hina gitu ya. Kemudian kita juga punya pemahaman bagaimana melakukannya dan seperti itu. Nah ini yang pertama. Jadi kalau ada respon yang lambat ya dari anak kita, anak didik kita, dari mungkin staf di sekolah atau di yayasan, bisa jadi aspek fikriyah. Gitu. Makanya kan dalam dunia pendidikan mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu lah gitu ya, ada yang namanya aspek kognitif, afektif, kognitif dan psikomotorik kan gitu. Dia mau, tahu, dan mampu kan gitu. Mau saja, tapi kalau tidak tahu ya nggak bisa mampu gitu. Tapi tahu, nggak mau, nggak bisa juga gitu. Nah, makanya ini aspek kognitifnya yang mungkin disempurnakan gitu. Sehingga kemudian dia punya pemahaman yang baik dan benar, sehingga ketika ada seruan dia mampu merespons dengan seperti itu. Ya. Nah ini yang pertama. Jadi dalam rangka istijabah itu kita perlu namanya memiliki istijabah. Bagaimana secara fikroh, secara pemikiran, secara pemahaman kita menerima dan merespon gitu ya. Kayaknya di surat Ar-Ra'd ayat 19 mengatakan, apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu benar sama dengan orang yang buta yang tidak menggunakan akal pikirannya.
Jadi beda itu. Jadi kecepatan merespon panggilan Allah dan Rasulnya sangat ditunda juga oleh pengenalan kita, pemahaman kita terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Al-Quran dan terhadap As-Sunnah. Ini yang harapan kita juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah istijabah nafsiyah. Bagaimana kita merespon itu secara dari sisi kejiwaan. Kalau tadi mungkin kita kalau aspek istijabah fikriyah itu kaitannya dengan tahu gitu ya. Oh gitu ya. Jadi dia tahu ya apa yang dimaksud, apa urgensinya apa, bagaimana melakukannya dan segala macam gitu ya. Nah, tetapi kan juga harus mau ya. Jadi di samping tahu dan juga mau gitu. Makanya secara kejiwaan, secara psikis, secara nafsiyah, secara makna juga harus disiapkan. Ya, bagaimana kita kemudian secara nafsiyah dikondisikan sedemikian rupa untuk kemudian memiliki ketikfahan, memiliki kemauan untuk merespon panggilan Allah dan Rasulnya. Ya, makanya sudah jelas itu orang-orang kafir yang tidak mengakui Allah, menolak Islam, tentu mereka tidak akan merespon ketika diperintah dengan perintah-perintah yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka menentang gitu ya, bahkan berupaya untuk kemudian melarang orang gitu, karena secara kejiwaannya, secara nafsi mereka tidak seperti itu. Makanya tadi keimanan tarbiyah ruhiyah menjadi penting ya. Bagaimana kita kemudian berupaya untuk mengokohkan semangat ya, motivasi ya untuk senang, bahagia, semangat ya melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan seru-seru Allah. Nah, ini kita juga perlu mengevaluasi ya sampai sejauh mana ya secara kejiwaan kita merespon panggilan Allah. Apakah tadi kita dalam posisi senang, semangat, berbahagia, bergairah. Harapan kita begitu juga ketika kita merespon tugas-tugas. Senang, dikasih tugas itu kita. Kalau kita sudah senang, insya Allah pekerjaan berat jadi ringan begitu. Ya, begitu. Tapi kalau kita tidak senang, tidak bahagia, tidak semangat, kerjaan ringan sekalipun jadi berat, gitu. Ini menjadi penting. Ya, sehingga kemudian dengan suasana dengan maknawi yang seperti itu, maka dia tidak terpikir untuk menolak, ya, merasa enggan, malas nerima itu, karena itu seperti itu. Nah, bahkan sebaliknya dia akan berlomba-lomba untuk kemudian ya menjadi yang terbaik di dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, ya, dengan harapan mendapat kematian yang baik di jalan Allah SWT. Nah, ini diabadikan oleh Allah sangat luar biasa di surat At-Taubah ayat 92. Ya, bagaimana ada sebagian sahabat ya sangat ingin mereka membersamai Rasulullah dalam melaksanakan tugas-tugas menyebarkan kebaikan. Ya. Tapi mereka tidak punya sesuatu yang bisa kemudian mengantarkan mereka, membawa mereka membersamai baginda Rasul. Ya, sehingga mereka berinisiatif ya untuk menemui baginda Rasul ya, kalau mendapatkan fasilitasi lah gitu ya dari baginda Rasul, mereka ingin berangkat, ingin menemani baginda Rasul, ingin melaksanakan agenda-agenda sebagaimana para sahabat lain, tapi mereka punya keterbatasan, maka mereka menghadap baginda Rasul. Kalau baginda Rasul bisa menyiapkan buat mereka berbagai macam fasilitas supaya mereka bisa masuk neraka. Ya, jadi punya semangat begitu ya, walaupun kondisi terbatas. Nah, dan tidak berdosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan supaya artinya bisa berangkat ya memenuhi seruan baginda Rasul. Lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Tapi karena keterbatasan, baginda Rasul menyampaikan, ya tidak ada kendaraan dan tidak ada fasilitas lain yang bisa membawa kalian bisa berangkat bersama kami, kata baginda Rasul. Nah, apa yang kita lihat bagaimana tadi suasana suasana hati ya, kejiwaan mereka. Ya, kalau kita mungkin senang ya, disuruh tugas. Apalagi nggak ada fasilitas yang memadai, suruh biaya sendiri gitu kan. Udah kalau gitu nggak usah berangkat, mungkin kita senang. Tapi kita lihat bagaimana para sahabat mulia ketika mereka tidak bisa membersamai Rasulullah karena kekurangan yang ada. Dipanggil bagian air. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Sedih gitu. Jadi mereka tidak bisa memenuhi seruan Allah dan Rasulnya karena mereka tidak memiliki sesuatu yang akan mendukung pelaksanaan itu. Mereka sedih gitu. Jadi mereka sangat ingin, itu kan menggambarkan suasana kondisi maknawiyah ya, kondisi kejiwaan mereka sangat ingin, sangat bersemangat untuk bisa melaksanakan itu, memenuhi panggilan itu. Tapi ada keterbatasan, mereka berupaya. Tapi ketika mereka tidak bisa berangkat karena keterbatasan, mereka bersedih hati, menangis. Ya Allah, saya pengen berangkat, gitu. Luar biasa menggambarkan seperti itu. Ya, ini yang kedua ya, istijabah nafsiyah.
Nah, kemudian yang ketiga adalah istijabah amaliyah, ya, dalam memenuhi panggilan-panggilan Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, seringkali kita disadarkan betapa untuk itu diperlukan pengorbanan, ya. Tanpa kesiapan, ya, kemampuan berkorban, tentu ya banyak ya seruan-seruan Allah yang tidak bisa kita laksanakan. Ya, untuk melaksanakan sholat saja ya perlu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, ya, bahkan ya termasuk dalam ini pengorbanan dana. Ya kan, kita kalau sholat ke masjid itu diperintahkan untuk pakai pakaian yang terbaik. Nah, kita kalau ingin beli pakaian yang terbaik untuk bisa berangkat ke masjid, ya, dengan pakaian terbaik, apalagi ingin menggunakan wangi-wangian buat laki-laki, gitu kan, tentu kan perlu dana, pengorbanan. Ya, mau bayar zakat, kan kesiapan juga, ya, apalagi haji misalkan gitu. Nah, kadang-kadang itu paket, ya, jadi seruan Allah itu juga bisa tertunaikan kalau ada kemauan dan kita punya kemauan yang kuat, ya, punya pemahaman yang baik, dan juga kesiapan dana, ya, untuk menyertai pelaksanaan seruan-seruan Allah Ta'ala. Nah, ini menjadi penting juga bagaimana kita kemudian didorong juga untuk kemudian menyiapkan sarana prasarana, khususnya juga dana, untuk kemudian bisa merespon panggilan-panggilan, seruan-seruan. Nah, ini luar biasanya gitu, ya, bagaimana Islam itu mendorong kita untuk memiliki dalam konteks ini sarana prasarana secara sederhana untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya, karena yang diharapkan adalah kita yang kemudian. Jadi bukan sebaliknya, kita mengharapkan kemanfaatan duniawi dari memenuhi seruan-seruan Allah. Ya. Kalau itu kan itulah yang terjadi pada orang munafik. Ya, kalau nggak ada untungnya buat mereka, untuk dunianya ngapain kita capek-capekan, kira-kira begitu. Nah, sementara kan kita bukan itu, makanya tadi kaitannya kan dengan keimanan kita kepada surga. Gitu. Justru kita ingin membeli surga itu dengan harta dan jiwa kita seperti itu. Ya, sehingga kemudian kita tidak pelit dengan hartanya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, makanya dalam kaitannya kita dilatih, ya, dengan dengan zakat, infak, sedekah, supaya harta itu tidak kemudian menjajah hati kita, tetapi bagaimana harta itu ada di tangan kita, sehingga kemudian dengan ringan, dengan mudah kita keluarkan untuk memfasilitasi segala sesuatunya untuk melaksanakan seruan-seruan Allah. Nah, yang repotnya kalau kemudian harta itu sudah menguasai hati kita, ya, sehingga kita berhitung untung rugi ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya seperti itu. Ini menjadi penting, ya, gitu. Nah, gitu. Dan ini ditegaskan adalah di surah As-Saff ayat 10-11. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik jika kamu mengetahui. Ya. Nah, jadi ini menjadi bagian juga, ya. Memang katanya materi bukan segala-galanya, tapi sekarang ini kan juga segala-galanya juga butuh sarana prasarana. Nah, tentu ini juga yang perlu kita upayakan supaya kemudian memudahkan kita untuk merespon, untuk melaksanakan seruan-seruan itu, ya, dan jangan sampai kemudian menjadi hambatan tadi. Ada seperti sahabat sempurna tadi, ya, secara kejiwaan, secara pemahaman, secara kejiwaan dia siap, tapi nggak punya sesuatu, akhirnya nggak bisa merespon, nggak bisa memenuhi. Nah, kita berharap kita punya, ya, kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan untuk memenuhi seruan-seruan Allah dan Rasulnya. Nah, makanya kan ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu maka dia tidak akan bisa memberi. Nah, kita berharap ketika ada seruan kita punya sarana prasarana itu sehingga kemudian tidak ada hambatan buat kita untuk melaksanakan yang kita punya. Ya, ada perintah haji, ya, kita sudah tahu pentingnya, urgensinya, bagaimana caranya, kita punya semangat yang tinggi, nah, kita punya dana, ya berangkat, gitu. Nah, gitu. Tapi kalau dia sudah paham, sudah pengen bener, tapi nggak punya, ya nggak bisa juga, gitu. Termasuk dalam konteks ini, ya, bukan hanya semata-mata melaksanakan seruan untuk kepentingan pribadi, untuk kesulitan kita, ya, bagaimana kita kemudian memenuhi panggilan Allah dalam rangka berkhidmat untuk masyarakat, memberikan kebaikan kepada masyarakat. Ya, kita kalau bisa tadi banyak memberikan. Makanya dalam ajaran Islam kan kita diperintahkan untuk memberikan kemanfaatan di antara dari harta kita seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja adalah istijabah harokiyah. Ya, jadi implementasi akhirnya dalam bentuk pengamalan. Jadi bukan hanya tahu,
bukan hanya mau, bukan kemudian juga punya sarana prasarana, tapi kemudian ya eh, apa akhirnya ya diimplementasi lalu keterlibatannya. Ya, jadi kalau hanya tahu mau punya sarana prasarana tapi kemudian setelah itu ya hanya ngelamun saja, duduk-duduk saja, menonton saja, mengomentari saja, mengkritik saja, nggak terlibat ya, ya tidak seperti itu. Ya. Jadi dia punya aspek istijabah fikriyah, ruhiyah, maliyah, kemudian dikukuhkan dengan pelaksanaan. Ya, stamina wa ta'na. Jadi aktif dalam kegiatan. Ya, bahkan tadi dia berusaha untuk berada di barisan yang terdepan, ya, dia senantiasa berusaha ada di tengah barisan orang-orang yang bekerja, kemudian berupaya untuk berada di barisan terdepan. Nah gitu. Nah, ini saya pikir semangat. Jadi kita didorong untuk berfastabil khairat untuk menjadi yang terdepan, menjadi yang terbaik, ya, dalam melaksanakan seruan-seruan itu. Nah, saya pikir kalau semangat ini hadir di tengah-tengah kehidupan umat secara keseluruhan, atau dalam konteks yang lebih sempit di Yayasan Fitra Insani, di unit-unit sekolah, bagaimana setiap orang ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebaikan, kemudian berupaya untuk kemudian berada di barisan terdepan dalam melaksanakan kebaikan, saya pikir itu akan sangat luar biasa. Ya, akan sangat luar biasa dampaknya terhadap kebaikan sebuah organisasi, kebaikan umat ini, gitu. Nah, inilah Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya, aspek-aspek istijabah yang harus ada kalau kita ingin mengokohkan tadi kesiapan kita memenuhi seruan-seruan Allah Ta'ala. Nah gitu. Ya, jadi menjadi penting buat kita. Nah, dan akhirnya sekali lagi ya saya ingin menegaskan ya, kita ingin ya, mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan, dan kita tahu bahwa jalan kebaikan, kebahagiaan itu adalah jalan keimanan dan ketakwaan, dan keimanan kita akan baru diakui sempurna oleh Allah apabila kita memiliki ruhul istijabah, ya, dan baru akan sempurna istijabah kita kalau aspek-aspek istijabah itu telah terpenuhi. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu berbahagia, ya, mari ya kita terus membina diri kita, ya, untuk dengan pembinaan yang paripurna, untuk menjadikan diri kita memiliki perangkat-perangkat yang mampu mengantarkan kita untuk responsif, ya, terhadap seruan-seruan Allah dan Rasulnya. Dan semoga dengan itu tadi kita berharap ya, kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, tempat yang tinggi di sisi Allah, dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Tentu padanya kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengokohkan iman kita, mengokohkan takwa kita, yang menjadikan kita sebagai hamba yang dekat dengannya, dengan ibadah-ibadah kita, memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk senantiasa berkontribusi dalam menebarkan kebaikan, dan juga memiliki pemahaman, memiliki keyakinan, memiliki sarana dan kemauan untuk terlibat dalam setiap proyek-proyek kebajikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.